Apa sih gunanya 3 jari? Supaya si kendali ini tidak merosot, jadi tetap ada kuncinya. Nah, itu dijepit dengan ibu jari. Betul, ya betul sekali. Nah, teknik mengendalikan kudanya, kita tinggal mengendalikan. Contoh, mbaknya mau ke arah kanan, berarti saya tarik yang kanan. Gasnya itu ada di kaki, remnya itu ada di tangan. Jadi contoh kudanya maju nih, kita akan menahan kudanya supaya dia berhenti. Kita tarik kedua kendalinya secara perlahan. Betul, tarik kendalinya ke belakang. Tapi untuk kudanya maju, kita tendang terus kudanya dengan 2 kaki. Betul sekali. Boleh kita coba? Sekarang ditendang perut kudanya. Ya, ditendang lagi lebih kuat. Betul. Nah, tinggal diikuti. Oh ya, saya ke arah kanan. Ya, sekarang kita punya patokannya adalah besi. Oh ya, ada rapat nih tiang-tiang besi. Kita tinggal tarik kirinya. Tarik kirinya supaya dia tidak mengikuti. Ya, tarik kirinya. Nah, betul sekali. Tangannya tetap ada di bawah. Terima kasih, Tama dan Ando. Berbagai macam alutsista dengan fungsinya masing-masing menemani para prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga NKRI dan melaksanakan operasi militer. Jaya, 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 Indonesiaku. Sebenarnya yang paling berkorban itu dari seluruh perjalanan karir seorang Ganjar Pranowo itu adalah anak. Iya. Driver tidak boleh bukain pintu untuk alam. Bawa Apa tas sendiri. Enak lah, bisa diundang Tante Rosi. Apakah kekuasaan bisa mengubah keluarga ini? Emang apa yang berbeda Mbak? Nggak ada. Pesannya satu, sudah bisa memilih, sudah bisa memilah dengan sebuah harapan kelak kemudian jangan silau. Rosi, Sabtu 23 September pukul 10 malam di Kompas TV. Jenazah Brigjen Setio Herlambang, pengawal Kapolda Kaltara yang ditemukan tewas di rumah dinas Kapolda, diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Presiden Joko Widodo merespons soal keberadaan TikTok Shop yang dikeluhkan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah. Jokowi mengatakan saat ini tengah menyiapkan aturan terkait perdagangan di media sosial. Halo, selamat petang saudara. Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Hadir hari ini bersama saya Dilu Puspa dan juga Audrey Chandra. Informasi di paruh pertama Kompas Petang akan disampaikan oleh Audrey Chandra. Audrey, silakan. Nilu, terima kasih saudara. Informasi pertama kami, kebakaran nyaris meludeskan pabrik minuman kemasan di kawasan industri Gatot Subroto, Semarang, Jawa Tengah. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi di udara. Bahkan warga sekitar mengaku sempat mendengar suara ledakan dari dalam pabrik. Kencangnya embusan angin dan besarnya kobaran api sempat membuat petugas damkar kesulitan padamkan api. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan melalui udara dengan menggunakan helikopter waterbombing. Belum diketahui penyebab maupun adanya korban dalam peristiwa yang terjadi siang tadi.
ledakan, namanya api itu menyebar, ledakan, sekarang itu tuh. Itu pabrik apa Mas? Itu kayak minuman Pak. Minuman ya. Terpek minuman saset Pak itu. Terpek. Jam berapa tadi? Ya baru hampir 14 menit lah. Informasi berikutnya, Saudara, jenazah Brigadir Setio Herlambang, pengawal Kapolda Kaltara yang ditemukan tewas di rumah dinas Kapolda diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Jenazah Brigadir Setio Herlambang tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang pada pukul 1 siang tadi. Sebelumnya, jenazah Brigadir Setio Herlambang telah menjalani proses visum luar di Rumah Sakit Tarakan. Namun keluarga meminta agar visum jenazah dilakukan di Semarang, Jawa Tengah. Proses otopsi jenazah Brigadir Setio Herlambang didampingi langsung Kapolda Kalimantan Utara atau Kaltara. Polda Kaltara menyerahkan hasil visum jenazah pengawal pribadi Kapolda Kaltara Brigadir Setio Herlambang kepada tim Polda Jawa Tengah dan DVI Polri. Sementara pemeriksaan kasus ini juga akan melibatkan tim gabungan dari Satuan Reskrim, Propam hingga dokter kesehatan Polri. Hari ini kita melakukan otopsi jenazah baru dilakukan atau secara detail dan secara saintifik dilakukan penyebabnya. Pertama di sini yang permintaan keluarga dan kita lakukan kita kerjasama dengan Polda Jateng, Polri untuk kelengkapan nanti pemeriksaan kedalaman. Itu selesai apa yang terjadi. Untuk luka ada reskrim, ada Propam, Pemakaman Sementara istri dan keluarga Brigadir Setio Herlambang turut hadir saat serah terima jenazah di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Keluarga menerima kabar meninggal Brigadir Setio Herlambang kemarin sore. Namun saat itu keluarga hanya menerima kabar jika almarhum kecelakaan. Sementara kakak ipar korban Agus Wijatmiko yang ikut melihat proses otopsi mengaku sempat melihat satu luka pada tubuh korban, yakni pada dada kiri tembus ke belakang. Supaya transparan aja, kita buka transparan, kenapa ada kejadian seperti itu. Kita kan di sini kan satu sisi kan kasihan sama adik saya, semuanya itu. Jenazahnya apa Pak? Dia luka tembak aja di dada satu aja Pak, luka satu. Sudah sebelah kiri itu ya Pak? Tembus belakang. Penjelasan yang diberikan Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Budi Rahmat menjelaskan jika meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara Brigadir Setio Herlambang akibat kelalaian penggunaan senjata api. Jenazah ditemukan pada hari Jumat 22 September kemarin pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di salah satu kamar rumah dinas Kapolda. Saat itu ditemukan juga sebuah senjata api jenis HS-9 tergeletak di samping jenazah. Tim Ditreskrim dan Bitpropam Polda Kaltara langsung melakukan olah TKP di rumah dinas Kapolda Kaltara. Sementara untuk jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Tarakan untuk dilakukan otopsi penyebab kematian. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendukung Polri mengusut tuntas kematian Brigadir Polisi Setio Herlambang. Habibur Rahman menilai pengusutan kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara ini penting agar publik tidak berasumsi. Pastikan bahwa Komisi 3 akan mengawal pengusutan kasus ini secara transparan dan kami yakin Polri akan mengusutnya secara profesional ya, hingga tuntas. Ya. Kami berharap mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama Polri sudah menyampaikan informasi yang lengkap, jelas,
dan detail terkait masalah ini. Ini penting agar publik tidak berasumsi dan tidak menduga-duga. Jenazah Brigadir Setio Herlambang rencananya akan dimakamkan di Kendal, Jawa Tengah. Situasi paling baru, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Danang Prakosa di rumah duka korban. Danang, apakah saat ini jenazah sudah tiba di rumah duka dan apa harapan keluarga? Ya, sore Audrey, sore ini informasi dari Rumah Sakit Bayangkara Semarang bahwa jenazah Brigpol Setio Herlambang sudah berangkat dari Semarang menuju ke rumah duka di Desa Sumber Agung, Lari Kendal, Jawa Tengah. Dari informasi keluarga tadi sudah disampaikan bahwa dan setelah melihat langsung jenazah di rumah sakit, keluarga jenazah menyampaikan bahwa ditemukan luka tembak di dada korban. Meski demikian, informasi belum terkonfirmasi dari pihak kepolisian. Sementara itu informasi di rumah duka di Desa Sumber Agung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, saat ini sejumlah nelayan sudah hadir, sejumlah anggota polisian dari Polres Kendal dan beberapa anggota BRIMOB sudah menunggu kedatangan jenazah yang masih dalam perjalanan ke rumah duka. Saya informasikan juga, Audrey, bahwa tadi pagi kita sudah sempat bertemu dengan keluarga jenazah Brigadir Polisi Setio Herlambang, bahwasanya sebelum kejadian 3 hari yang lalu jenazah sempat berkomunikasi dengan ibu, bahwasanya beliau bertanya soal kabar dan bercerita bahwa salah satu rekannya yang berada di Jayapura meninggal dunia, dan ibu jenazah menyampaikan bahwa selalu sabar dan selalu hati-hati dan selalu berdoa semoga selamat. Dan informasi selanjutnya adalah sama juga informasi yang hari Jumat sebelum kejadian, di mana pada hari Jumat sekitar pukul 10 bahwasanya diinformasikan dari pihak keluarga bahwa jenazah sempat berkomunikasi dengan istri yang berada di Semarang, bahwa jenazah bertanya dan mengabarkan kondisi keluarga, di mana rencananya awal Oktober bulan ini jenazah akan pulang ke Jawa Tengah, di Jawa ini untuk mendiskusikan terkait kelahiran putra yang kedua, di mana rencananya awal bulan Oktober ini istri jenazah akan melahirkan. Tetapi ketika sore hari tiba-tiba keluarga yang di Kendal ini diinformasikan bahwasanya jenazah Brigpol Setio Herlambang ini diinformasikan meninggal dunia karena kecelakaan. Berikut petikan wajah dengan ayah jenazah Bapak Sutarto. Jam 3 sore, Pak. Kemarin ya jam 3 sore. Ya. Dikabarinya apa itu, Pak? Dikabarnya Pak Duduk mantan DPR. Terus katanya jam 3. Katanya ya kecelakaan itu. Tapi nggak jelas kecelakaan apa enggak? Enggak sama sekali, enggak diberitahu kecelakaan apa enggak sama sekali. Keluarga sini juga enggak ada masalah, keluarga Semarang juga enggak ada masalah. Jadi nggak cerita apa-apa ya, Pak? Enggak. Biasa-biasa aja ya. Tapi 3 hari yang lalu tuh ngabari leteng saya meninggal di Papua. Oh gitu. Pak, harapan dari keluarga sendiri, Pak? Harapan saya juga ya ikhlas saja. Iya, Audrey, meski sempat keluarga mengaku ikhlas dan mengikhlaskan kepergian korban, tetapi barusan tadi saya dapat informasi dari salah satu keluarga almarhum, keluarga jenazah yang menyampaikan bahwasanya dari keluarga besar jenazah Brigpol Setio Herlambang ini tetap mempertanyakan bagaimana kejelasan terkait kematian jenazah ini, karena sebelum diinformasikan sebelumnya bahwasanya korban ini tidak pernah mengalami masalah, karena ketika awal masuk di kepolisian tahun 2013 lalu jenazah ini termasuk polisi yang selalu bahagia, selalu cari, tidak pernah mengalami masalah apapun baik di kedinasan maupun di luar dinas, sehingga keluarga sempat menanyakan dan meminta sejelas-jelasnya dan terang benderang terkait kematian jenazah ini kepada salah satu warga jenazah yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Kendal. Demikian, Audrey.
Jurnalis Kompas TV, Dana Prakosa, terima kasih informasi paling baru dari kediaman rumah duka keluarga korban Brigadir Herlambang. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi berikutnya dari banjir yang melanda hampir seluruh Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Di beberapa titik ketinggian air mencapai 1,5 meter. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Ketua Umum PSI Giring Ganesha serahkan langsung kartu anggota Kaisang ke Solo, Jawa Tengah. Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari Lapi. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa kan? Buruan beli, bisa gratis better lagi. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan
terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, cereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mobil jenis minibus yang membawa 11 wisatawan mengalami kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur. 2 penumpang mobil tewas akibat kecelakaan. Inilah video amatir penyelamatan sejumlah korban kecelakaan yang terjadi di Jalan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Mobil jenis minibus yang mengangkut rombongan wisatawan sempat terseret usai bertabrakan dengan truk yang datang dari arah berlawanan. Dalam kecelakaan, sopir dan 1 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah. 10 penumpang lainnya yang selamat dan mengalami luka mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Besuki, Situbondo. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir minibus yang mengangkut 11 wisatawan mengantuk. Semua korban 11 luka-luka, sementara 9 meninggal 2. Dan juga di belakangnya ada kendaraan elok. Sehingga karena posisi kendaraan yang dari timur uling ke kanan, akhirnya menabrak kendaraan box yang dari arah barat. Kemudian setelah itu menabrak kembali kendaraan elok yang dari arah barat menuju timur. Informasi berikutnya dari banjir besar yang melanda Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Inilah kondisi banjir besar yang diambil gambarnya dari pantauan udara. Banjir melanda hampir seluruh Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Namun yang paling parah terjadi di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Utara, dan Kecamatan Mentarang. Di beberapa titik ketinggian air mencapai 1,5 meter. Banjir kali ini merendam hampir 80% permukiman warga. Sejumlah rumah dan jembatan hanyut terseret arus banjir. Rata-rata rumah yang hanyut berada di bantaran sungai. Warga mengungsi di posko pengungsian karena kesulitan mendapatkan makan dan air bersih. Wakil Gubernur Kalimantan Utara Jansen Tepe langsung mengunjungi lokasi pengungsian. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh total. Wakil Gubernur Kaltara bilang banjir kali ini adalah banjir terbesar sejak tahun 1997. Jadi oleh sebab itu tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama, ya, karena lumpuh total. Ya, listrik mati, PDAM mati, ya. Jadi semua masyarakat berada pada posisi serba keterbatasan. Nah, oleh sebab itu saya berharap ini menjadi perhatian kita bersama. Ya, kita harus turun tangan menangani ini karena kondisi yang sangat sulit sekali, terutama kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Informasi lain, polisi terus mengusut sindikat film porno yang terbongkar di Jakarta Selatan. Pemeriksaan terhadap para pemeran pria dan perempuan dalam video atau film porno ini terus dikebut.
Setelah mangkir dalam panggilan kedua, pria yang diduga menjadi pemeran film porno di Jakarta Selatan mendatangi Polda Metro Jaya. Pemeran pria RA mengaku dijebak dan dibohongi tersangka IR menyebut rumah produksi miliknya berbadan hukum dan legal. Saat diajak main film, RA mengaku hanya dibayar 1 hingga 2 juta rupiah untuk 1 hari syuting dan seluruh adegan yang dimainkan dalam film produksi tersangka IR hanya gimmick atau tipuan adegan. Saya di situ merasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat entertain, itu gimmick ya. Kita itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu, itu seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah. Pekan depan, polisi akan memeriksa pemeran film porno lainnya, salah satunya selebgram Siskae yang sempat mangkir karena berada di luar negeri 19 September lalu. Polisi menyebut selebgram Siskae dipastikan hadir di Polda Metro Jaya Senin 25 September 2023. Untuk salah satu saksi talent wanita yang kemarin tidak hadir, telah mengkonfirmasi langsung kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 25 April 2023 jam 10 nanti. Setelah itu kita akan melakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah untuk menentukan apakah status saksi layak ditingkatkan menjadi tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Tidak hanya pemeran film porno, polisi berencana memeriksa sejumlah ahli, diantaranya ahli ITE, ahli pidana, dan juga ahli pornografi. Tim Liputan Kompas TV. Setelah ini kami hadirkan informasi dari putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ketua Umum PSI Giring Ganesa serahkan langsung kartu anggota Kaesang ke Solo, Jawa Tengah. Lagi ya. Youpibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Youpibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Baru Morinaga Morigrow, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pang Soko. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo.
Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings to Top enaknya. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energas, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Peresmian gabungnya Kaesang ke PSI ditandai dengan pemberian kartu tanda anggota atau KTA kepada Kaesang oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesa di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Kaesang mengaku sudah lama menjalin komunikasi dengan PSI dan merasa punya banyak kesamaan pandangan. Ia pun sudah minta izin ke sang istri Erina Gundono sebelum resmi bergabung di PSI hari ini. Oke, Mas. Saya juga sering berkomunikasi intens juga dengan Pak Wamen, dengan Sis Grace juga. Alhamdulillah ya komunikasinya selalu lancar, selalu baik, selalu cair. Tapi kami waktu itu mikir, kenapa nggak diseriusin aja atau sekali. Kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya. Aminnya kurang kencang. Wakil Dewan Pembina DPP PSI Grace Natali bilang bergabungnya Kaesang menjadi energi baru bagi PSI. Ia mengapresiasi Kaesang Pangarep yang akhirnya mau ikut berjuang bersama PSI. Akhirnya mawar yang kemarin ditanya sama teman-teman media semua hari ini sudah akan secara langsung memperkenalkan diri. Tapi kami sangat senang sekali karena ada energi baru, komunikasi, persahabatan, pertemanannya sudah terjalin cukup lama, dan kami sangat apresiasi Mas Kaesang mau turun ikut berjuang bersama dengan teman-teman PSI. Saudara Kaesang Pangarep mengaku sudah minta izin dan restu baik kepada ayahnya Presiden Jokowi maupun sang kakak Gibran Rakabuming Raka terkait keputusannya bergabung ke PSI. Soal sikapnya yang beda partai politik dengan Jokowi maupun Gibran, Kaesang bilang ia sudah punya keluarga sendiri. Menurutnya beda partai politik seharusnya tak masalah. Jokowi? Ya, minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan.
Ya itu kan tadi karena sudah ada restu, ya bicara hanya seperlunya, keduanya sibuk. Apalagi Mas Gibran, WA aja nggak dibalas. Ada partai dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Ini keluarga saya nih loh. Sudah kakak nih, 1, 2. Jadi nggak masalah ya Mas ya? Ya harusnya nggak masalah sih. Jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar. Terjawab sudah siapa sosok Mawar dalam video yang diunggah di akun Instagram PSI beberapa waktu lalu. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, resmi menjadi anggota PSI. Kamis lalu, saat meninjau pembangunan ibu kota Nusantara di Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Jokowi mengamini Kaisang telah minta restu untuk bergabung dengan PSI. Kata Jokowi, Kaisang sudah punya keluarga sendiri dan tidak bisa dilarang-larang. Sudah sering menyampaikan ya, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau kita tahu. Kakak Kaisang yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka membantah ada restu khusus dari Jokowi atas bergabungnya Kaisang ke PSI. Restu yang dimaksud lebih sebagai restu dari seorang ayah kepada anaknya. Soal apakah langkah Kaisang bergabung ke PSI menyalahi aturan di PDI Perjuangan, Gibran menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PDIP. Berita-berita kayak CNN dan lain itu restu iki ya. Judul baru isi berita itu ya. Restu kan so restu apa aja, tidak spesifik ini. Kemarin itu ya. Yes. Kita tunggu. Nah, kalau itu biar para pimpinan di DPP yang akan menilai. Jelaskan saya masih di PDI Perjuangan. Pengamat politik Ahmad Khairul Umam berpandangan bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI dan mengabaikan ADART PDIP yang mewajibkan satu keluarga, satu partai mengindikasikan renggangnya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP. Ya, diakui atau tidak, keputusan dari Kaisang untuk masuk partai di luar PDIP dan tentu atas sepengetahuan dan restu dari Presiden Jokowi yang juga ayahandanya sendiri, sebenarnya menegaskan kembali bahwa ada situasi yang tidak baik-baik saja antara hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi. Tentu kalau misal kemudian komunikasi tidak ada hambatan, tidak ada gap di dalam proses dialektika antara PDIP dengan Pak Jokowi, besar kemungkinan Kaisang akan tetap diarahkan masuk ke dalam PDIP itu sendiri. Sebelum resmi bergabung dengan PSI Maret lalu, Kaisang Pangarep sempat menyita perhatian publik karena hendak diusung oleh DPD PSI Depok sebagai calon wali kota Depok. Belakangan, Presiden Jokowi memastikan Kaisang tidak maju di Pilkada Kota Depok. Tim Liputan Kompas TV. Apa dampaknya setelah putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI yang beda haluan politik dengan PDIP, partainya Jokowi maupun sang kakak Gibran Raka Buming Raka? Apakah benar bergabungnya Kaisang ke PSI ada restu dari Jokowi dan apa yang bisa dibaca dari hal ini? Sudah ada sore hari ini pengamat politik sekaligus Direktur Pusat Kajian Politik Puskapol Universitas Indonesia, Mbak Huria. Selamat sore Mbak Huria. Selamat sore Mbak Audrey. Mbak Huria, ini kan di PDI Perjuangan ada aturan kalau tidak boleh beda partai ya dalam satu keluarga. Nah, apa yang bisa ditafsirkan dari langkahnya Kaisang sore ini bergabung di PSI? Ya, saya kira ya ini kan sangat berkaitan betul sebenarnya dengan upaya untuk memasuki kontestasi elektoral gitu ya. Karena selama ini kan kita juga tahu gitu ya bahwa partai politik adalah kendaraan yang demonstratif dan masih menjadi satu-satunya gitu ya pemilik tiket masuk untuk seseorang agar bisa berkompetisi di dalam pemilu atau pilkada. Jadi saya kira konteks masuknya Kaisang bisa dilihat dalam
situasi tersebut gitu ya. Nah, kenapa kemudian pilihannya PSI? Ini kan yang menarik gitu ya. Karena pertama kita tahu bahwa PDIP sudah berkali-kali gitu ya mengatakan bahwa berdasarkan aturan anggaran dasar ya ADART partai itu ada larangan yang tegas di dalam satu keluarga itu berbeda-beda partai gitu ya. Di sisi lain kalau kita melihat dari kepentingan politik elektoral Pak Jokowi dan anak-anaknya gitu ya, ini kan belum tentu gitu mereka bisa secara otomatis mendapatkan tiket pencalonan dari PDIP gitu ya, sehingga perlu ada saya Itu kira di PDIP gitu ya, Mbak Huria satu keluarga itu maksudnya satu keluarga besar atau satu kakak nih? Kan Kaisang sudah punya keluarga sendiri. Iya, saya kira kalau perdebatannya ini kakak atau bukan gitu ya, ini kan perdebatan yang sangat administratif sifatnya gitu ya. Tetapi kan kita tahu bagaimana kultur di PDIP gitu ya, bahwa memang ya satu keluarga biasa satu partai gitu ya, tidak membuat tidak masuk ke partai lain gitu. Jadi kalau alasannya sekarang kemudian gitu ya, ini kan karena sudah beda kakak gitu. Saya kira ini alasan yang excuse saja gitu ya untuk pertama gitu membenarkan apa yang dilakukan oleh Kaisang, yang kedua juga hitung-hitungan politik gitu ya, resiko apa yang mungkin gitu ya bisa didapat baik dari pihak keluarga Pak Jokowi maupun juga di PDIP gitu ya kalau misalnya sanksi partai itu kemudian diberlakukan gitu. Ini kan hitung-hitungannya lagi-lagi adalah pada dukungan elektoral gitu ya yang bisa dijaga oleh PDIP di satu sisi dan juga posisi elektoral yang saat ini dimiliki oleh anak-anak Pak Jokowi. Dan hal ini jarang terjadi mungkin atau jangan-jangan pernah terjadi juga di keluarga lain misalnya, atau ini baru pertama kali terjadi di satu keluarga beda parpol gitu ya? Kalau di terahnya Soekarno ini kan juga sebenarnya kan kita bisa lihat ya sebenarnya juga sebelumnya juga sudah ada yang beda partai gitu ya antara Megawati gitu ya dengan Rahmawati gitu, itu kan juga pernah berbeda partai. Tetapi pada intinya adalah PDIP sebagai sebuah partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri membuat aturan yang selama ini saya kira berlaku tegas gitu ya, bahwa satu keluarga itu semuanya harus masuk ke dalam satu partai, nggak boleh beda-beda partai, begitu. Oke, Mbak Huria, tapi apa yang dibaca juga dengan langkahnya Kaisang bergabung dengan PSI yang belakangan ini PSI kan dekat dengan baca pres Pak Prabowo, sementara kakaknya Gibran dan juga Pak Jokowi ini kan masih kader PDIP dan mendukung PDIP, baca presnya adalah Mas Ganjar. Apa yang bisa dibaca dari sini? Iya, posisi PSI ya di dalam Pilpres kan memang sudah sangat jelas gitu ya. Sekarang ini masuk ke koalisinya Pak Prabowo dan memang disinyalir gitu ya bahwa Pak Jokowi juga main dua kaki sebenarnya gitu. Pak Jokowi kan nggak terang-terangan gitu ya kalau kita lihat dia mendukung Prabowo atau mendukung Ganjar. Nah, ini menurut saya lagi-lagi sebenarnya sangat khas gitu ya gayanya Pak Jokowi gitu ya ketika mengambil sebuah posisi, termasuk ketika dia membiarkan Kaisang bergabung dengan karena sudah direstui juga gitu ya. Betul, kembali lagi pada hitung-hitungan politik. Kita perlu membaca menurut saya gitu ya, posisi Pak Jokowi pasca dia sudah menjadi presiden dengan partainya yang sekarang PDIP ini kan belum punya posisi yang cukup strategis sebenarnya gitu ya. Pak Jokowi dicalonkan oleh PDIP semata-mata karena popularitasnya yang tinggi, kemampuan dia menggait dukungan elektoral yang tinggi. Tetapi tidak ada jaminan misalnya kalau Pak Jokowi selesai menjadi presiden gitu ya, dia akan mendapat posisi yang strategis di PDIP. Sehingga perlu ada exit plan lain menurut saya gitu ya. Dan itu bisa saja misalnya dengan bergabung pada partai lain yang bisa memberi ruang pada Jokowi dan juga anak-anaknya gitu ya. Untuk mendapatkan. Tapi kenapa harus ke PSI nih? Apa pertimbangan yang dilihatnya, Mbak? Saya kira karena begini ya, pilihannya kan sebenarnya dua ya. Pilihannya adalah pertama bikin partai sendiri gitu ya, di mana kontrol itu bisa sepenuhnya dipegang oleh Jokowi dan anak-anaknya, dan itu bukan pilihan yang sangat strategis sekarang gitu ya. Atau yang kedua gitu ya, mencari ruang di partai lain. Nah saat ini yang memang secara eksplisit bahkan sejak awal gitu ya ingin merangkul keluarganya Pak Jokowi adalah
PSI gitu ya. Tetapi saya kira ini bukan harga mati gitu. Kita juga bisa melihat gitu ya betapa politisi kita kan begitu mudah gitu ya berpindah partai politik. Selama ya hitung-hitungan elektoralnya misalnya ya kalau saya bicara konteks PSI, sebenarnya PSI jauh lebih punya kekuatan di Jakarta. Jadi misalnya Kaisang mau maju pilkada di Jakarta, maka PSI bisa menjadi kendaraan yang cukup strategis gitu ya. Dan terakhir Mbak Uria, berarti ada makna juga dengan tadi penyerahan KTA-nya di rumah Pak Jokowi di Solo? Ya ini kan langkah simbolis, tetapi juga mau memberi pesan gitu ya bahwa masuknya Kaisang ini adalah restunya Pak Jokowi dan ini bahkan juga memberi pesan kepada PDIP gitu ya. Kalau PDIP tidak memperhitungkan potensi dukungan elektoral yang bisa didapatkan oleh Kaisang gitu ya, maka bukan tidak mungkin gitu ya pilihannya adalah ke partai lain. Pengamat politik Mbak Huria, terima kasih atas analisanya. Kaisang yang siang hari ini sudah resmi bergabung di Partai Solidaritas Indonesia PSI. Terima kasih Mbak Huria, sehat selalu. Informasi politik berikutnya, Saudara. Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo menyatakan posisi bakal cawapres dirinya dalam tahap pembicaraan antar parpol koalisi, termasuk wacana duet antar dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saat ditanya peluang Mahfud MD sebagai bacawa pres, Ganjar mengaku kenal baik dengannya karena pernah bekerja sama saat jadi anggota DPR. Sementara untuk wacana duet dengan bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, Ganjar menyebut Prabowo adalah sosok senior baginya. Saya tidak terlalu yakin. Duet sama Pak Prabowo gimana Pak? Gandengan kemarin di Pekalongan gandeng. Kalau untuk kontestasi Pak, Dalam kontestasi Pak. Dalam kontestasi gimana Pak? Dalam kontestasi dengan Pak Prabowo. Berapa? Dalam kontestasi gimana Pak? Tapi sosok Pak Prabowo gimana Pak? Apa? Sosok Pak Prabowo gimana Pak menurut Bapak? Senior. Kalau dengan Pak Mahfud MD Pak? Pak, kalau dengan Pak Mahfud MD. Pak Ganjar. Sebelumnya, P3 sebagai salah satu partai politik pengusung terus mendorong nama Sandiaga Uno jadi bakal cawapres Ganjar. Namun Sekjen P3 Arwani Tomafi mengaku pihaknya akan mengikuti hasil keputusan partai politik koalisi terkait bakal cawapres Ganjar nantinya. Dan kami akan mengikuti tahapan pembicaraan, pembahasan, pengambilan keputusan siapa cawapres Ganjar nantinya. Kami akan bersama-sama mensukseskan apapun keputusan dari partai yang tergabung di dalam koalisi atau kerjasama politik pengusung Ganjar. Dan sekarang yang saya dengar ketika misalnya Mas Masinton menyebut Pak Mahfud, berarti tinggal dua ya, Pak Sandi yang diusulkan oleh P3 dan Pak Mahfud yang juga disebut oleh teman-teman tokoh di partai pengusung Ganjar. Sementara bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengapresiasi dukungan Istana Kedatuan Luwu di Palopo, Sulawesi Selatan. Selain mengapresiasi, Anies menjanjikan akan meneruskan aspirasi Istana Kedatuan Luwu dan warga Palopo jika kelak jadi presiden. Insya Allah ikatan silaturahmi ini akan menjadi penguat persaudaraan kita. Banyak aspirasi yang disampaikan, kami mendengar, kami menangkap, dan insya Allah itu menjadi aspirasi yang akan diperhatikan untuk ke depan. Saudara, resmi mendukung Prabowo di Pilpres, Partai Demokrat bicara keberlanjutan program pemerintah Jokowi. Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut siap melanjutkan program yang sudah baik sambil memperbaiki bersama hal yang belum tuntas. Sejak mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal capres, sikap Demokrat melunak soal narasi perubahan.
Usai Rapimnas Demokrat, Ketua Umum AHY menyebut akan lanjutkan jika ada yang baik dari kerja pemerintah. Agus Harimurti Yudhoyono tetap menitipkan visi perubahan dan perbaikan jika ada yang belum terlaksana, diantaranya urusan ekonomi dan kesejahteraan. Penekanan ini disampaikan usai deklarasi Prabowo sebagai baca pres sejalan Demokrat masuk ke koalisi perubahan. Yang telah selama ini Partai Demokrat perjuangkan, termasuk dalam urusan ekonomi dan kesejahteraan, urusan penegakan hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan lain-lain, agar bisa kita lakukan bersama-sama, melakukan perbaikan itu. Tidak ada yang sempurna, kita tahu, dan saya senang karena Pak Prabowo juga punya semangat yang sama, bahwa jika ada yang baik, lanjutkan, tetapi kalau ada yang belum baik, kita perbaiki bersama. Setelah mendeklarasikan bakal capres Prabowo Subianto, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menitipkan sejumlah pesan, harapan, dan dukungan untuk Prabowo lewat lagu yang berjudul Kamu Nggak Sendirian. Percayalah padaku, masih di kenakalan, kamu nggak sendirian, dan semua bintang yang bertinggalkan temani kau sampai akhir malam. Bicara posisi Demokrat di Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, partai yang dipimpin AHY itu tidak bisa berharap punya posisi tawar yang kuat, termasuk soal cawapres, karena bergabung paling akhir. Mereka adalah partai politik yang belakangan memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo. Sebelumnya kan sudah ada PAN yang menawarkan Erick Thohir, ada juga Golkar yang menawarkan Erlangga untuk bisa berdampingan dengan Prabowo Subianto. Jadi wajar kalau kemudian Demokrat itu sangat kelihatan jinak. Mereka itu cukup realistis, mereka tahu diri. Menawarkan AHY itu adalah sesuatu yang tidak rasional dan tidak masuk akal. Yang kedua, masuknya Demokrat ini kan tentu saja sebagai bagian dari dimana memang Demokrat seakan-akan tidak punya opsi politik yang lain. Karena kalau jika dikalkulasikan hingga hari ini, partai-partai dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto memiliki 261 kursi di parlemen atau 45% dari total kursi DPR periode 2019-2024. Jumlah ini sudah mencukupi bagi gabungan partai politik memajukan bakal capres di pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV. Wacana duet Ganjar Prabowo di Pilpres kembali mengemuka. Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun membuka peluang pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Bagaimana sikap relawan atas wacana duet ini kami bahas usai jeda. Arabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Arabica cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Solar The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu.
khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan finishing baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Kenali kabupaten termuda di Maluku Utara yang masih harus berjuang untuk memajukan warga dan daerahnya dengan memaksimalkan potensi kekayaan dan keindahan alam yang terkandung di dalamnya. VVIP, Taliabu, surga terpencil dari Maluku Utara. Sabtu 23 September, pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Saudara, menyebut peluang terbuka untuk pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Peluang pertemuan mengemuka di tengah wacana duet Ganjar Prabowo di Pilpres 2024. Puan menyebut dinamika politik selalu memungkinkan semua skenario bisa saja terjadi, termasuk pertemuan Megawati Prabowo. Puan bilang dirinya pun tetap menjalin komunikasi intensif dengan para elit Partai Gerindra. Kans pertemuan Prabowo Megawati mengemuka di tengah ramai isu 2 poros Pilpres. Menurut Puan, kemungkinan duet bisa saja terjadi atau tidak tergantung dinamika sebulan ke depan hingga pendaftaran ke KPU. Jika pada menjadi cawapres kan saya belum jawab, pasti mau dilihat dulu iya atau enggak. Ini kan belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra ya secara formal, apakah nanti akan dalam waktu dekat? Tadi sebelah saya Pak Dasko, sebelahnya lagi Pak Ludwig, jadi Pak komunikasi dengan semua partai tetap dilakukan. Ini kan perwakilan dari Partai Golkar dan Pak Dasko Partai Gerindra, jadi komunikasi informal selalu tetap dilakukan. Tapi yang formalnya bisa dengan Pak Prabowo, dengan Ibu Mega gitu? Bisa aja, saya sering ketemu Mas Prabowo, kemarin ketemu di acara NU. Relawan Sekretariat Nasional Seknas Jokowi angkat bicara soal wacana duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres. Ketua Dewan Pakar Seknas Jokowi, Warsito Elwin, menyebut sikap relawan Seknas tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Soal siapapun pasangan Ganjar, relawan menyerahkan kepada keputusan gabungan parpol pengusung Ganjar. Seknas Jokowi pro Ganjar Pranowo, maka posisi kita clear bahwa Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau presiden, ya. Karena itu keputusan organisasi. Ya, kemudian calon presiden apa? Saya pikir ini kita serahkan mekanisme resmi karena itu yang mempunyai hak untuk mencalonkan kami partai politik. Lalu bagaimana relawan merespon wacana duet Ganjar Prabowo Subianto? Kami bahas bersama Guntur Romli, Ketua Umum Ganjarian Spartan, ada juga Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Sore, Bapak-Bapak semua. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Guntur dulu. Mas Guntur, jadi kalau Ganjarian Spartan ini setuju nggak duet Ganjar Prabowo? Kita melihat hal ini, Mbak, dalam konteks semuanya itu keputusan
Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati pada tanggal 21 April yang sudah menetapkan Mas Ganjar Pranowo sebagai presiden. Kemudian yang kedua adalah PDI Perjuangan memegang golden ticket yang bisa mengajukan pasangan capres, cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Meski demikian, tetap saja PDI Perjuangan membuka komunikasi dan membangun kerjasama politik ya, dan saat ini sudah dengan Hanura, dengan Perindo, ya kemudian yang saat ini dengan P3 ya, yang saat ini. Nah, apapun soal komunikasi politik itu tetap dalam kerangka bahwa Mas Ganjar itu sebagai calon presiden. Kemudian juga Ibu Megawati juga meminta para relawan, juga meminta para kader PDI Perjuangan untuk tidak terlibat dalam dansa-dansa politik ya, dan terus bergerak ke kalangan, ke masyarakat, ke akar rumput dari pintu ke pintu. Saat ini tapi kalau wacana soal duetnya Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, Mas Guntur? Setuju relawan? Kalau kami para relawan kemudian juga kader ya sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na aja. Yang penting itu Mas Ganjar sebagai calon presiden ya. Siapapun cawapres yang menguat saat ini kan nama-nama yang muncul ada juga Prof Mahfud, MD, ada Mas Kang Ridwan Kamil, ada Mas Sandiaga Uno, siapapun nama-nama yang semakin menguat ya. Siapapun yang penting adalah presiden tetap Ganjar Pranowo. Oke, itu asal capresnya Mas Ganjar gitu ya. Ya. Oke, saya sekarang mau ke Bang Noel. Kalau Bang Noel sendiri dari tim relawan ini setuju kalau dari Prabowo Mania nantinya Pak Prabowo duet bersama dengan Mas Ganjar atau Mas Ganjar duet bersama Pak Prabowo? Ya kalau Prabowo Ganjar kita mah, kalau untuk Indonesia kita ayo aja lah. Karena kan kita mau bangsa ini juga jangan terlalu letih hanya gara-gara pemilu, jangan terlalu letih hanya persoalan yang sebetulnya merusak cara berpikir kita. Kita mau ke depan kan bicara tentang kepemimpinan ya, bukan soal kekuasaan. Kalau seandainya pasangan Prabowo Ganjar hanya untuk kekuasaan ANSI, saya rasa saya yang orang pertama menolak. Tapi kalau ini bicara tentang persatuan atau rekonsiliasi atau apapun lah untuk bangsa ini, saya orang yang sangat mensupport duet ini. Termasuk tidak mau berarti duetnya Mas Ganjar capres, Pak Prabowo cawapres maksudnya? Oh enggak, presidennya Prabowo, wapresnya Mas Ganjar. Karena biar gimana pun saya mendukung Pak Prabowo sebagai presiden, bukan sebagai wapres. Sikap saya jelas, saya tegaskan. Jika wapresnya Pak Prabowo, saya undur diri. Itu saya tegaskan berkali-kali. Saya nggak mau. Kasihan, jangan sampai Pak Prabowo ditipu lagi. Karena politik ini seni menipu hari ini di Indonesia. Bukan seni bagaimana memimpin, bagaimana seni mendapatkan mendapatkan hati rakyat, bukan bagaimana seni untuk membuat program, bukan seni membuat ide besar. Berarti Noel nggak mau rekonsiliasi. Kita nggak mau itu terjadi. Gimana Mas Guntur? Jadi ketika kalau presidennya itu Ganjar, kemudian cawapresnya Prabowo, kemudian Noel itu menolak, berarti rekonsiliasi yang disampaikan Noel itu hanya basa-basi. Karena faktanya juga kalau kita bicara soal kedudukan dari PDI Perjuangan sebagai partai pemenang, kemudian pemegang golden ticket, kemudian juga disurvei, ya Pak Ganjar lah yang lebih layak menjadi calon presiden, bukan Prabowo. Seandainya kalau di situ ada mau bicara soal digabungkan. Gitu. Ini beberapa lembaga survei itu Pak Prabowo itu masih mendominan. Gitu. Sebetulnya kita tahu bicara tentang lembaga survei lah. Kita bicara soal kepemimpinan, bicara tentang ide, bicara tentang program, itu lebih enak mendiskusikannya daripada kita bicara soal kekuasaan ANSI. Itu tidak baik di mata rakyat. Kita mau cari pemimpin, bukan mencari penguasa. Kita tidak mau mendapatkan voter di 2024. Itu yang paling penting. Baik, berarti sama-sama keduanya setuju, tapi nggak tahu nih yang mana capresnya dan jawapresnya di masing-masing relawan. Kalau saya maunya Prabowo presidennya, wapresnya Mas Ganjar. Kenapa? Itu nggak bisa. Nggak bisa. Membangun jembatan emas buat anak muda. Oke, saya ke Mas Burhan deh kalau gitu. Yang menengahi Mas Burhan, ini kan masing-masing relawan ini punya jawabannya masing-masing, tapi mau disatukan. Kalau kayak gini caranya bisa nggak nih penyatuan terjadi? Makanya saya termasuk Mas Burhan ini, Bang Noel, memperkirakan bahwa konfigurasi politik hari ini itu masih sulit untuk menduetkan kedua tokoh ini. Jadi konfigurasi politik berkaitan dengan banyak hal. Pertama, bagaimanapun PDI Perjuangan itu punya golden ticket tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
itu Mas Ganjar bisa maju sebagai capres. Apalagi Ibu Mega sudah mendeklar Mas Ganjar sebagai capres per 21 April. Tapi saat yang sama dilihat dari sisi partai pendukung Pak Prabowo itu jauh lebih besar. Dari sisi kekuatan kursi di DPR 45%. Jadi masing-masing punya kelebihan. Nah, termasuk dilihat dari sisi senioritas mungkin Pak Prabowo juga lebih senior. Tetapi dari sisi elektabilitas berimbang. Per hari ini meskipun head to head Pak Prabowo lebih unggul. Tapi keunggulannya juga tidak signifikan ya secara statistik. Jadi per hari ini itu kemungkinan duel lebih besar ketimbang duet. Tapi lagi-lagi seperti yang Mbak Puan sampaikan, masih ada waktu sebulan ke depan. Dan sepertinya ada kalkulasi yang mungkin dipertimbangkan oleh Mbak Puan. Apa tuh, Kalau Mas? misalnya, saya sih melihat soal head to head ya. Jadi kalau head to head Mas Ganjar masih tertinggal, apalagi signifikan, mungkin dari kubu Mbak Puan memikirkan opsi lain. Opsinya adalah? Tapi ini opsi menarik diri itu nggak pernah berada dalam tradisi PD Perjuangan. PD Perjuangan kalau sudah mengumumkan capres itu nggak pernah tarik mundur. Jadi lagi-lagi ini di internal PD Perjuangan juga saya lihat ya elitnya belum cukup satu suara berkaitan dengan isu ini. Nah yang kedua itu berkaitan dengan Anies. Anies ini naik nggak nih elektabilitasnya setelah menggandeng Caimin? Kalau misalnya naik dan kenaikannya itu mengganggu elektabilitas peringkat pertama dan kedua dan mengancam menciptakan kejutan untuk masuk putaran kedua, ide untuk menjodohkan Mas Ganjar, Pak Prabowo, siapapun ya, apakah Pak Prabowo yang nomor 1 atau Pak Prabowo yang nomor 2 atau sebaliknya dengan Mas Ganjar. Tapi kalau Anies naik elektabilitasnya jelang pendaftaran, mungkin ada ide-ide membangun gentleman agreement ya antara kubu Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Kenapa harus Siapapun. menunggu Mas Anies nih elektabilitasnya naik atau? Nah per hari ini kan Mas Anies belum mengancam. Jadi per hari ini Mas Anies masih tertinggal, tercecer di peringkat ketiga. Dan saat yang sama Mas Ganjar dan Pak Prabowo masih punya peluang untuk menang. Makanya tadi saya sebut per hari ini konfigurasi politiknya masih 3 poros. Nah yang jelas tidak mungkin adalah 4 poros. 2 poros masih ada kemungkinan dalam politik ya. Karena cuma satu saja yang nggak mungkin dalam politik, yaitu menghidupkan orang mati. Yaitu Yesus saja yang bisa itu. Gimana Mas? Tadi mau ngoreksi yang tadi pernyataan Mas Burhan. Yang soal elit PDI Perjuangan sampai saat ini tuh solid. Tetap mencapreskan Mas Ganjar Pranowo. Ketika Mbak Puan, Mas Aryo Bimo bicara soal komunikasi politik baik dengan partai apapun atau Prabowo, itu dalam konteks tetap dalam amanat keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati bahwa Mas Ganjar lah sebagai capres. Mereka tidak pernah memikirkan untuk mundur menjadi cawapres. Jadi elit PDI Perjuangan itu sampai sekarang tetap kekeh, tetap kuat bahwa capresnya adalah Ganjar Pranowo. Nah ketika bicara soal cawapres memang semua terbuka, ada nama-nama yang ditawarkan, nama yang menguat, misalnya Prof Mahfud MD. Kemudian kalau saya dianggap dikatakan diminta secara pribadi untuk menilai cawapres yang sekarang Prof Mahfud MD, kemudian misalnya Mas Ridwan Kamil, kemudian Mas Sandiaga Uno atau Pak Prabowo, saya tentu saja lebih memilih kepada Prof Mahfud MD atau Kang Ridwan Kamil ya. Pak Prabowo menurut saya sudah tereliminasi ketika kita bicara soal kualitas personal dan bisa Tapi jadi. kan kemarin Mbak Puan juga terbuka kalau misalnya ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Psikologis itu. Mas Guntur. Ya pertemuan itu biasa saja Mbak. Seperti misalnya PDI Perjuangan bertemu dengan Golkar sebelum ini juga dengan Demokrat, kemudian dengan partai lain. Tapi dan komposisinya kan tetap bahwa Ganjar Pranowo itu sudah ditetapkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Haja Megawati sebagai calon presiden dan PDI Perjuangan tidak punya tradisi untuk mundur atau menarik diri dari yang sudah diumumkan. Itu yang ingin saya tegaskan. Dan elit PDI Perjuangan solid ya untuk keputusan mengamankan dari keputusan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan kalaupun bertemu dengan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu artinya tertutup juga kemungkinan misalnya menduetkan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo gitu maksudnya. Mas Guntur.
Bisa jadi, tapi ya Mas Ganjar tetap sebagai presiden, sebagai calon presiden, bukan sebagai orang nomor 2 seperti yang dihalukan oleh kubunya Pak Prabowo seperti Noel dan kawan-kawan, atau yang ditakutkan oleh kubunya Mas Anies ya. Ini kan soal cawapresnya Mas Ganjar di cawapresnya Pak Prabowo, ini kan ketakutan juga dari kubunya Prabowo ketika deklarasi Anies dengan Caimin itu mampu merebut pendukung Prabowo khususnya di Jawa Timur. Di survei PRC terakhir, kubu Prabowo itu turun 8%, dari 40% menjadi 30%, 32% di Jawa Timur, karena berhasil direbut oleh kubunya Anies sama Caimin. Apakah benar Bang Noel ada ketakutan seperti itu? Menarik Ganjar, menarik Gibran sebagai untuk mendongkrak popularitas. Kita nggak punya ketakutan apapun, karena Pak Prabowo selalu meyakinkan kita sebagai pendukungnya dalam kontestasi demokrasi ini, kita berharap sesuatu yang terbaik. Pak Prabowo itu bicara tentang kepemimpinan, siapapun pemimpinnya, mau Mas Ganjar, mau Mas Anies, beliau sosok yang bicara tentang kepemimpinan, jadi tidak bicara tentang kekuasaan. Makanya ya wajar lah kan Guntur Romli ini kan newcomer di PDIP. Ingat, Mas Ganjar itu hanya mandat politik, bukan mandat dari Tuhan. Artinya kemungkinan untuk ada perubahan itu pasti ada. Dan saya punya keyakinan dengan teori politik itu adalah kemungkinan. Anda juga kemungkinan bisa menjadi capres, kemungkinan menjadi cawapres itu selalu ada. Jadi jangan terlalu kaku seakan-akan mandat atau keputusan Bu Megawati adalah sudah menjadi mandat Tuhan yang nggak bisa dirubah. Itu nggak mungkin. Ini politik, Bung. Harus paham, jangan terlalu kaku cara berpikirnya. Kalau kayak perdebatan seperti ini, Mas Burhan, mungkin artinya kecil dong kemungkinan kalau menduetkan wacana itu akan terrealisasi terjadi nih. Ya per hari ini masih sulit, meskipun bukan berarti tidak mungkin ya. Dalam politik tidak ada kata mustahil. Apalagi dalam konteks Indonesia, di mana diferensiasi ideologis dan perilaku elit dalam pembentukan koalisi itu sangat promiskuous. Jadi nyaris tidak ada sesuatu yang dilanggar ya, yang memungkinkan pembentukan koalisi terjadi. Tapi lagi-lagi pertanyaannya dalam kondisi seperti apa? Ya, kemungkinan munculnya ide menjodohkan itu terbuka peluangnya. Tadi saya sebut 2 tadi. Jadi kalau misalnya hitung-hitungan kalkulasi elektoral ternyata dianggap bahwa salah satu calon, baik Pak Prabowo atau Mas Ganjar, peluang menangnya menipis, ya kemungkinan terbuka opsi itu. Tetapi kalau masing-masing punya peluang untuk maju menang, tetap ya, dua-duanya akan maju. Nah, mungkin begini. Kalau kita lihat argumen beberapa elit PD Perjuangan, meskipun semuanya sangat tergantung sama Ibu Mega ya, karena yang punya hak prerogatif dalam Kongres adalah Ibu Mega, bukan anaknya atau bukan elit PD Perjuangan yang lain. Tapi kalau kita lihat argumen mengapa opsi menjodohkan itu salah satu yang dipikirkan mereka, itu adalah satu argumen elektoral. Yang kedua adalah argumen teknis. Jadi kalau 2 poros itu hampir pasti kubu pro keberlanjutan yang menang, sehingga tidak ada polarisasi politik. Sehingga secara teknis anggaran lebih murah. Meskipun ancamannya 2. 1, polarisasi politik makin menajam karena head to head. Yang kedua, mengurangi pluralisme politik. Kan ini kan maunya elit sebenarnya. Tapi kalau ditanya kepada publik tuh maunya 3 pasang. Jadi itu akan mengurangi pluralisme politik. Apalagi Audrey, kita udah punya presidential threshold yang sangat tinggi. Itu adalah pagar yang membatasi kontestasi politik yang menjadi indikator kesehatan demokrasi. Kalau kemudian elit memaksa publik hanya menjadi 2, berarti makin sedikit peluang buat warga memilih sesuai dengan preferensi mereka. Nah ini plus minusnya. Tapi kalau misalnya mau mewujudkan wacana duet ini, adakah juga peran Pak Jokowi yang besar untuk menduetkan? Saya justru mendengar awal mula ide menduetkan itu datang dari istana, yaitu akhir 2022 ketika Pak Prabowo elektabilitasnya merosot ke peringkat ketiga, Anies meroket dan mengancam elektabilitas Ganjar. Nah itu awal mula. Tetapi kan belakangan Pak Prabowo meningkat elektabilitasnya. Dan peluangnya tidak lebih kecil ya dibanding calon lain untuk menang. Nah ini yang mempersulit.
Karena kalau misalnya masing-masing punya potensi menang, siapa yang mau mengalah sebagai cawapres? Ini kan debat yang tadi kita dengar dari Bung Guntur maupun Bung Noel. Makanya sekalian saja sesuai dengan aspirasi pluralisme politik warga tadi, ya lebih baik tiga-tiganya maju. Meskipun saya tahu nih, yang paling ketar-ketir kalau ada dua poros itu ya kubu Anies. Karena kalau misalnya Anies melawan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu kalah telak. Surveinya begitu. Dan saya mau penegasan lagi, jadi Bang Noel sama Mas Guntur nih mungkin nggak tercipta nih untuk keduanya bersama antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo di Pilpres. Saya mau penegasan aja. Mas Guntur? Audrey, saya. Ya, jadi mau nggak nih relawannya untuk bergabung bersama relawan Bang Noel, mendukung bersama-sama? Ya kalau kita prinsipnya beginilah, siapapun yang memimpin bangsa ini silakanlah, selama prinsipnya adalah soal persatuan, atas kemudian penguatan demokrasi. Karena kita harus tegak lurus terhadap demokrasi. Jangan sampai nanti kita mendapatkan penguasa yang anti terhadap demokrasi. Karena apapun, selalu yang disampaikan Pak Prabowo adalah kepemimpinan, bukan soal kekuasaan. Jadi kita berharap nanti semoga itu terjadi, ada yang namanya demokrasi memang berbasis adalah persatuan. Kalau seandainya terjadi Pak Prabowo presiden, lantas Mas Ganjar sebagai sosok perwakilan anak muda, sebagai wapres, ya saya rasa itu bagus sekali. Oke, Mas Guntur. Ya, itu semua yang disampaikan Noel itu kan basa-basi, soal rekonsiliasi, soal nggak basa-basinya yang mana? Persatuan soal pimpinan. Karena buktinya ketika disodorkan Prabowo sebagai cawapresnya Ganjar, dia menolak. Berarti itu kan basa-basi kan? Jadi katanya untuk persatuan tadi. Kalau kita jelas bahwa relawan Ganjar tetap mengukuhkan bahwa Ganjar Pranowo sebagai presiden. Ditipu lagi. Udahlah, saya yakin sekali Pak Prabowo ini seorang kesatria, dia jujur. Dia mau memimpin bangsa ini, bahkan pernyataan berkali-kali, sebelum saya mati, sebelum saya tutup usia, saya mau lihat bangsa ini sejahtera. Itu sikap tegas Pak Prabowo. Dia sampaikan ke semua publik. Nah itulah pemimpin. Jangan orientasi kekuasaan, muas kita dengan penguasa. Kita nggak mau nemuin monster di 2024 nanti. Kita butuh pemimpin yang bisa menjadi harapan, menjadi hope kita bersama. Oke, wacana duet ini masih belum tahu apakah akan terwujud atau enggak. Terima kasih untuk ulasannya, Mas Burhan. Terima kasih, Bang Noel. Mas Guntur, sehat selalu. Semuanya, Bung Guntur, Bung Noel. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Tetaplah di Kompas Petang karena Nilu Puspa akan kembali dengan informasi lainnya. Nilu, silahkan. Terima kasih Audrey. Kami akan kembali saudara dengan informasi. Jokowi menyebut pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menyiapkan aturan untuk mengendalikan perdagangan elektronik berbasis media sosial. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mau mie.
terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mie. Please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Anda menyaksikan paruh kedua Kompas Petang, Saudara, bersama saya Niluh Puspa. Dalam kunjungan ke Provinsi Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo meninjau harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Merdeka, Kota Samarinda. Presiden Jokowi menjelaskan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tersebut masih terkendali dengan baik. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan sejumlah komoditas pokok bahkan mengalami penurunan harga, antara lain cabai dan bawang. Berapa harganya? 2.000 aku gitu. Ya kemarin 3.000. Presiden Joko Widodo merespon soal keberadaan TikTok Shop yang dikeluhkan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah. Jokowi mengatakan saat ini tengah menyiapkan aturan terkait perdagangan di media sosial. Presiden Jokowi mengatakan bahwa bisnis perdagangan e-commerce atau perdagangan daring berdampak anjloknya penjualan serta produksi usaha mikro, kecil, dan menengah juga pasar. Jokowi menekankan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menyiapkan aturan untuk mengendalikan perdagangan elektronik berbasis media sosial. Jokowi bilang aturan telah disiapkan lintas kementerian dan menunggu disahkan Kementerian Perdagangan. Ya, ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian dan ini memang baru ininya finalisasi di Kementerian Perdagangan. Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Pada pasar, di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun ya karena serbuan mestinya ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Akan lebih didisiplinkan? Itu yang baru segera diatur. Masih berada posisi regulasinya di Kementerian Perdagangan. Yang lain-lain sudah rampung, tinggal di Kementerian Perdagangan. Kita tunggu. Ya.
Pasar grosir terbesar di Asia Tenggara, Tanah Abang, kini ditinggal pembeli. Di lantai 3A Blok B Pasar Tanah Abang misalnya, toko yang tutup sudah tak terhitung jari. Karena pedagang tak mampu membayar sewa imbas sepinya pembeli. Gempuran produk impor yang dijual secara daring dengan harga miring jadi kendala yang dihadapi. Masya Allah, merosot banget, Kak. Itu biasanya omset kita 5-10 juta. Aduh, sekarang susah banget mencari 1 juta aja susah banget. Iya. Sejak kapan, Bu? Sejak habis lebaran kurang lebih 2 bulan, 1 bulan aja udah mulai. Merosotnya tajam banget. Udah semakin merosot, tambah lagi sekarang. Aduh, minta ampun. Saya udah lihat, kan kita ini semua bikin sendiri ya. Saya jual 200.000, mereka bisa produk-produk luar itu bisa jual 50.000. Sedangkan kalau dihitung dari modal, dari ongkos tenaga kerjanya itu lebih dari 50.000 gitu. Iya, dibingungin sama pedagang kayak gitu. Belum lagi yang online itu lebih murah banget gitu. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menduga penurunan omset pedagang terjadi karena barang mereka kalah saing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Teten berjanji akan mengevaluasi kebijakan masuknya barang impor termasuk yang dijual online atau daring. Pada waktu-waktu tertentu seperti Lebaran, akhir tahun, Idul Adha memang ada peningkatan, tapi bisa dipastikan memang dampaknya permanen penurunan ini. Nah, jadi ini kekalahan pasar offline seperti di Tanah Abang ini bukan masalahnya offline kalah dengan penjualan di online, karena mereka juga sudah mencoba menjual di online. Tapi saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka tidak bisa bersaing. Karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali. Ya. Nah, karena itu saya sekarang sudah punya beberapa catatan bahwa mungkin yang perlu kita atur itu adalah mengenai arus barang masuk ke sini. Menteri Koperasi dan UKM juga mengungkapkan penurunan omset yang dialami pedagang pasar Tanah Abang rata-rata di atas 50%. Kamar Dagang dan Industri Indonesia DKI Jakarta pun mencatat penurunan nilai perdagangan saat pandemi COVID-19 mencapai 50% dari 12.970 kios di pasar Tanah Abang. Padahal menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sebanyak 40% total produksi tekstil nasional dipasarkan di Tanah Abang dengan nilai perdagangan mencapai 30 triliun rupiah per tahun dalam situasi normal. Asri Gunawan, Riki Sultana, Bogawangga, Kompas TV, Jakarta. Jenazah pengawal pribadi Kapolda Kaltara ditemukan tewas di salah satu kamar rumah dinas Kapolda. Ditemukan juga sebuah senjata api jenis HS-9 tergeletak di samping jenazah. Kami akan bahas kasus ini, saudara, usai jeda di Kompas Petang. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Untuk mereka yang bangun lebih pagi,
bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, jenazah Brigpol Setio Herlambang, pengawal Kapolda Kaltara yang ditemukan tewas di rumah dinas Kapolda, diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Jenazah Brigpol Setio Herlambang tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang pada pukul 1 siang. Sebelumnya, jenazah Brigpol Setio Herlambang telah menjalani proses visum luar di Rumah Sakit Tarakan. Namun, keluarga meminta agar visum jenazah dilakukan di Semarang, Jawa Tengah. Penjelasan yang diberikan oleh Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Budi Rahmat menjelaskan jika meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigpol Setio Herlambang diduga akibat kelalaian soal senjata api. Jenazah Brigpol Setio Herlambang ditemukan pada hari Jumat 22 September 2023 pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di salah satu kamar rumah dinas Kapolda. Saat itu ditemukan juga sebuah senjata api jenis HS-9 tergeletak di samping jenazah. Tim Ditreskrimum dan Bitpropam Polda Kaltara langsung melakukan olah TKP di rumah dinas Kapolda Kaltara. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Tarakan untuk dilakukan otopsi penyebab kematian. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendukung Polri untuk mengusut tuntas kematian Brigadir Polisi Setio Herlambang. Habibur Rahman menilai pengusutan kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara ini penting agar publik tidak berasumsi. Kasus pengawal Kapolda Kalimantan Utara ditemukan tewas di rumah dinas atasannya akan kami bahas, saudara, bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan juga ada pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat petang Bapak-bapak, sehat selalu.
Selamat petang. Salam sehat semuanya. Ya, saya ingin ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, ada perkembangan informasi yang mungkin disampaikan ke Kompolnas terkait peristiwa ini? Baik, terima kasih Mbak Nilu. Sejak peristiwa terjadi yang ditemukan almarhum di rumah dinas di kamar itu, kami Kompolnas telah mendapatkan informasi dari Polda Kaltara sekitar menjelang siang sore lah, menjelang sore. Terus kami lakukan koordinasi dan komunikasi pada pihak pengawas inspektorat agar itu segera atasi persoalan. Apa yang disampaikan Pak dari Polda ke Anda? Ya, sebagaimana yang dirilis itu tidak berbeda, disampaikan kepada kami bahwa ditemukan almarhum di kamar rumah dinas, ada darah, ada senjata api, seperti itu, dan pada saat itu langsung dilakukan olah TKP. Sementara itu, terus kami lakukan koordinasi dan komunikasi, dilakukan penyelidikan gabungan, ada pengawas internal, ada Propam, ada Wasda, penyidik sendiri, dan dari pihak Puskes Polda Kaltara. Kami sendiri mendorong saat itu agar ini responsif kepada pihak keluarga, dijelaskan. Dan kami Kompolnas sendiri belum bisa memberikan penilaian. Ini peristiwanya apa, karena ini harus diusut berdasarkan fakta-fakta secara profesional. Takut nanti kumpulkan fakta-faktanya berbeda sehingga publik tidak mendapat. Tapi Pak Yusuf, informasi yang mungkin disampaikan ke Kompolnas soal luka di tubuh Brigadir almarhum ini, di mana posisi lukanya? Ada informasi itu? Ya, itu kan dalam proses otopsi ya. Jadi Kompolnas sendiri tidak bisa berwenang untuk mengemukakan hasil komprehensif hasil otopsi itu sendiri. Harus dijelaskan. Jadi belum dapat informasinya ya Kompolnas ya soal lukanya misalnya? Belum bisa kita jelaskan karena biar yang berwenang pihak otopsi yang akan melakukan itu. Baik, saya ingin Pak Reza. Pak Reza, Anda sendiri bagaimana melihat kasus ini, Pak Reza? Tentu saya berharap bahwa tidak seperti pada kasus Sambo, kasus ini bisa diungkap dengan sejernih mungkin dan tidak memunculkan polemik di kemudian hari. Namun memang ada situasi yang memberikan alasan bagi masyarakat untuk bertanya-tanya. Situasi yang saya maksud adalah berdasarkan pemberitaan media, Brigadir ini meninggal dikabarkan pada hari Jumat jam 13:10 di lingkungan rumah dinas Kapolda Kaltara. Pertanyaan pertama yang muncul adalah bagaimana Polda Kaltara bisa menjelaskan bahwa kurang dari 24 jam kemudian Polda Kaltara sudah menyampaikan ke publik sebuah spekulasi. Ini bukan bunuh diri, melainkan merupakan kelalaian. Betapapun sifatnya spekulasi, tapi sekali lagi masyarakat kemudian bertanya-tanya, sedemikian cepatkah proses investigasi yang dibangun oleh kepolisian sehingga bisa membangun spekulasi bahwa ini merupakan kecelakaan, bukan bunuh diri, bukan pula pembunuhan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, saya ulangi, situasinya meninggal pada hari Jumat jam 13:10 WITA. Jumat jam 13:10 WITA kita yakini merupakan jam kerja atau jam kantor. Dengan demikian patut kita untuk berasumsi Kapolda Kaltara pada waktu tersebut semestinya tidak berada di rumah dinas, melainkan berada di Mapolda atau di tempat lain yang terkait dengan kerja yang harus dilakukan pada jam kantor tersebut. Karena yang meninggal dunia adalah seorang pengawal pribadi atau seorang ajudan, maka bisa kita pula pastikan bahwa sudah sepatutnya lah seorang ajudan atau pengawal pribadi melekat 100% dengan pimpinannya, dengan komandannya, dan ini adalah Kapolda. Muncul pertanyaan, apa penjelasan bahwa seorang ajudan pada jam kerja yang semestinya mendampingi komandannya tapi justru berada di rumah dinas? Apakah ajudan berada di lokasi yang terpisah dari Kapolda ataukah berada di tempat yang sama dengan Kapolda? Kalau berada di tempat yang terpisah, maka itu tadi saya pertanyakan. Apa penjelasannya bahwa antara ajudan dan komandan berada di lokasi yang berbeda? Dan kalau ternyata mereka berada di tempat yang sama, apa penjelasannya bahwa pada jam kerja, pada jam kantor Jumat jam 13:10. Jadi Anda merasa penjelasan saat ini belum clear begitu ya Pak untuk menjawab apa yang terjadi sebenarnya? Yang saya ajukan tadi sesungguhnya adalah serangkaian pertanyaan yang berangkat dari sejumlah asumsi. Tentu saja
kita harus memberikan ruang semaksimal mungkin kepada pihak Polda atau bahkan Mabes Polri untuk melakukan investigasi hingga tuntas. Dan menaruh kepercayaan betul bahwa pihak keluarga memiliki sikap, memiliki keinginan atau aspirasi yang patut untuk didengarkan. Oke, saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, bagaimana kemudian Kompolnas ini akan mengawal kasus ini? Sekali lagi karena ada banyak pertanyaan yang muncul, khawatirnya ada asumsi-asumsi yang berkembang dengan liar begitu, agar kasus ini benar-benar diproses secara on the track begitu. Kami pastikan Kompolnas sementara ini belum bisa memberikan penilaian atas fakta peristiwa tersebut. Ini kita dorong itu dilakukan secara profesional, tidak untuk memberikan satu penjelasan yang spekulatif. Semuanya berdasarkan fakta-fakta. Bagaimana memastikan pengawalan itu bahwa ini akan berjalan on the track dari Kompolnas, Pak? Dari pihak keluarga sendiri kan meminta agar dilakukan otopsi di Semarang, agar pihak keluarga memantaunya lebih mudah. Nah, ini yang kami dorong, tentu ini direspon dan sekarang kan sudah proses itu sudah berjalan, sehingga hasil otopsi ini tentu kita tunggu karena ini diperlukan dari pihak penyidik. Tapi kalau melihat sejauh ini proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, keterbukaannya misalnya terkait kan banyak yang bertanya juga soal CCTV-nya bagaimana, saat itu seperti apa penjelasan clear-nya, Anda melihat bagaimana? Kami sudah memantau terkait dengan olah TKP, apakah itu ada CCTV, termasuk handphone almarhum, jejak percakapannya sebelum dan terjadinya peristiwa itu semuanya sedang dan sudah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Maka yang perlu kita dorong ini secepatnya. Tapi sekali lagi hasil otopsi ini tentu sangat penting dari pihak keluarga sendiri minta dilakukan di Semarang. Kami kira sementara kami Kompolnas akan mendorong itu. Oke, tapi soal proses penyidikan yang dilakukan saat ini Anda menilai penyidik sudah terbuka, sudah transparan begitu Pak? Penyelidikan ini kan gabungan, ada Inspektorat Pengawasan Daerah, ada Propam, jadi tentu proses ini sangat diawasi. Kami sedang merencanakan untuk bisa melakukan permintaan klarifikasi langsung. Tapi karena berhubung jenazah tiba di Semarang untuk dilakukan otopsi, barangkali nanti kami akan ke Semarang bisa bertemu dengan keluarga juga sekaligus menyampaikan belasungkawa. Itu Baik, saya ingin ke Pak Reza. Pak Reza, keluarga kan sudah minta ya otopsi dilakukan di Semarang, begitu. Otopsi juga dilakukan nantinya akan di Semarang. Apa yang kemudian paling penting di sini di proses otopsi ini, Pak Reza? Begini, sepertinya masyarakat sampai sekarang masih dihantui buruk penanganan kasus Sambo, di mana saat itu terjadi obstruction of justice, dan apa boleh buat, ada catatan kaki bahwa Kompolnas pun saat itu sempat terpeleset dengan membuat pernyataan yang jauh dari kenyataan. Tentu saja saya membangun optimisme bahwa Kompolnas sekarang akan mengambil langkah lebih jauh, sekaligus tetap bertahan pada sikap kehati-hatian agar kemudian tidak terulang lagi kasus-kasus yang bisa berisiko mencoreng citra positif Polri. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita pastikan bahwa ketika jatuh korban personil Polri ini tidak dibingkai sebagai masalah individu per individu. Konsekuensinya, institusi Polri juga harus mengambil langkah luar biasa besar untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang. Roda-roda organisasi harus dimaksimalkan. Oke, baik Pak Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, Pak Yusuf Warsip, Komisioner Kompolnas, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Kita akan tunggu tentu prosesnya akan seperti apa selanjutnya. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya di Kompas Petang. Di antaranya polisi telah menaikkan status kasus siswi SD di Gresik yang buta diduga dianiaya kakak kelasnya menjadi penyidikan. Polisi telah periksa 7 saksi dan mengamankan barang bukti kamera pemantau. Manis asam cuy, oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Gembong narkoba Freddy Pratama telah menjadi buronan bertahun-tahun dan merugikan negara puluhan triliun rupiah. Dengan kode operasi Escobar, Polri terus mengejar dan menutup ruang geraknya. Selengkapnya, ikuti Presisi Melayani, mengungkap jaringan narkoba Freddy Pratama, Sabtu 23 September, pukul 6:30 malam, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh... Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, polisi telah menaikkan status kasus siswi SD di Gresik yang buta diduga dianiaya kakak kelasnya menjadi penyidikan. Polisi telah periksa 7 saksi dan mengamankan barang bukti kamera pemantau. Polres Gresik, Jawa Timur menaikkan status kasus siswi SD buta diduga karena dianiaya kakak kelasnya jadi tahap penyidikan. Polisi juga mengamankan barang bukti CCTV dan meminta keterangan 7 saksi. Meski sudah berstatus penyidikan, belum ada tersangka dalam kasus tersebut karena masih menunggu hasil lapor. Polisi juga membentuk tim khusus untuk mengungkap pelaku kasus perundungan siswi di Gresik. Sudah masuk tahap penyidikan sekarang. Kami kemarin hari Sabtu malam sudah menggelarkan perkara ini untuk meningkatkan dari statusnya dari lidik menjadi sidik, dan saat ini sudah sudah di tahap penyidikan. Tentunya sudah berapa yang diperiksa? Sudah 7 orang yang diperiksa. Barang bukti yang kita amankan itu ada di VR CCTV, ada baju korban waktu saat kejadian yang dipakai oleh korban, itu sudah kita amankan. Orang tua siswi sekolah dasar di Gresik yang diduga menjadi korban penganiayaan kakak kelasnya hingga buta saat ini fokus kesembuhan anaknya agar penglihatan kembali pulih sedia kala dan bisa beraktivitas kembali.
Sebelumnya, SAH, siswi SD di Gresik, Jawa Timur ini diduga dianiaya kakak kelasnya hingga mengalami kebutaan. Tidak ada maksud lain, cuma harapan saya ya supaya anak saya sembuh kembali lagi seperti sedia. Tidak ada maksud lain, itu aja harapan saya. Mungkin doanya apa dan ada masyarakat yang tidak bisa kembali normal gitu aja. Terkait kasus ini, pihak keluarga melalui kuasa hukum meminta proses penyidikan kasus yang menimpa putrinya terus dilanjutkan agar terungkap jelas pelaku dan penyebab dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kebutaan. Mungkin Allah itu mengizinkan doa-doa kita. Nah, saya minta ini kalau proses hukumnya silakan lanjut karena sudah SPDP, sudah naik dari ke penyidikan. Masalah anak ini kita nggak konsentrasi ke penyidikan. Saya konsentrasi itu anak ini pulih sembuh. Jumat kemarin, siswi yang mengalami penganiayaan pada matanya menjalani pemeriksaan mandiri di klinik mata di kota Surabaya, Jawa Timur karena mengeluh gatal pada mata kanannya. Pemeriksaan ke dokter spesialis mata secara mandiri karena keluarga korban belum diberikan hasil pemeriksaan MRI dari pihak RSPHC Surabaya. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, Satgas Damai Kartens menangkap 1 orang anggota KKB pimpinan Egyanus Hogoya. Manis asam, oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik.
Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enpagro E Plus MFGM Pro. Kuliner menjadi salah satu bisnis yang paling diminati karena makanan akan selalu dibutuhkan dalam kondisi apapun. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Temukan cara memulai bisnis kuliner yang mudah meski tanpa pengalaman. Dalam Bincang Kita, cara mudah raup jutaan per bulan dari bisnis Zest Potato. Minggu 24 September, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Satgas Damai Kartens memastikan menangkap 1 orang anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan anak buah Kogoya berinisial YT itu ditangkap di Papua Selatan. YT diketahui berperan sebagai pemasok makanan untuk kelompok Kogoya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjadi perhatian karena penampilannya bersama grup musik Gigi saat konser perdana di Ibu Kota Nusantara. Lengkapnya usai jeda. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Slay oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi.
Saudara, saat meresmikan sejumlah proyek pembangunan di IKN, Presiden Jokowi bersama menteri-menterinya juga menikmati konser perdana di Ibu Kota Nusantara. Menteri PUPR Basuki jadi perhatian saat bermain drum bersama grup musik Gigi. Informasi ini sekaligus juga menutup Kompas Petang hari ini. Saya Niluh Puspa. Dan saya Audrey Chandra, berterima kasih. Sampai jumpa lagi. Ini adalah permainan drum perdana Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono di Ibu Kota Nusantara. Basuki tampil di atas panggung membawakan lagu bersama kelompok musik Gigi. Lagu pertama yang dibawakan Menteri PUPR bersama band Gigi adalah Janji. Namun, hentakan terakhir dari lagu ini diakhiri dengan peristiwa patah stick drum sebelah kanan Basuki. Oh, patah, sticknya kasih. Oh, gawat. Pak Jokowi, Pak Bas patah, Pak Jokowi. Handy aja nggak patah, coba. Tahu nggak Pak Bas tuh umurnya 70. Lu bisa kayak gitu? Stick aja patah. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Basuki, come on. Lagi Pak? 5, 6, 7, 8, 9 lagu. Stik patah tak membuat Pak Bas grogi. Menteri PUPR ini langsung lanjut mengiringi lagu kedua Nirwana bersama grup musik Gigi. Malam Apresiasi Nusantara menjadi konser musik pertama yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan, Kompas TV. Yang paling berkorban itu dari seluruh perjalanan karir seorang Ganjar Pranowo itu adalah anak. Iya. Driver tidak boleh bukain pintu untuk alam. Bapak sendiri. Enak lah, bisa diundang Tante Rosi. Apakah kekuasaan bisa mengubah keluarga ini? Emang apa yang berbeda, Mbak? Nggak ada. Pesannya satu, sudah bisa memilih, sudah bisa memilah dengan sebuah harapan kelak kemudian jangan silau. Rosi, Sabtu 23 September pukul 10 malam di Kompas TV. Sakit hati dan sempat cekcok karena masalah ekonomi, seorang suami di Bekasi, Jawa Barat tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Aksi pembunuhan, tersangka dan korban sempat cekcok, beradu mulut sehingga membuat tersangka emosi lalu sempat menampar pipi kiri korban menggunakan tangan kanannya satu kali dan tangan kiri tersangka digunakan untuk mencekik leher korban dan ditarik ke arah dapur. Saat kami interogasi terhadap tersangka murni karena tersulut emosi yang dipicu oleh masalah ekonomi. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara, saya Vidi Batlolone. Peristiwa tragis sekaligus memilukan terjadi di salah satu rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam 7 September lalu. Seorang suami tanpa basa-basi tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan sadis. Diketahui pelaku dan korban telah menikah sejak lama dan telah dikaruniai 2 orang buah hati. Namun nahas, lantaran masalah ekonomi, pelaku gelap mata dan menyudahi kisah cinta kebersamaan mereka. Keluarga korban mengaku ini adalah puncak dari rentetan kekerasan rumah tangga yang dialami korban. Lantas, sejauh mana pelaku berperan menjadi algojo di hadapan istrinya? Kami akan kupas dalam Gelar Perkara pekan ini. Tewas di tangan suami. Saudara, pelaku diketahui menyadari penuh atas apa yang dilakukan terhadap istrinya. Jenazah korban sempat dimandikan dan kedua anak korban sempat dititipkan. Pelaku yang kebingungan lantas mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke polisi.
Saudara jurnalis Kompas TV Karima Anissa mengulasnya untuk Anda. Benar adanya ditemukan jasad seorang wanita sudah tidak bernyawa dalam kondisi leher luka parah terbuka dan tubuh korban diselimuti menggunakan harus berwarna hijau. Setelah kami dalami terhadap tersangka dan interogasi, ternyata kejadian ataupun peristiwa pembunuhan tersebut telah terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 22.00 dini hari. Saat kami interogasi terhadap tersangka murni karena tersudut emosi yang dipicu oleh masalah ekonomi. Disinilah tempat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri, tepatnya di salah satu kontrakan di daerah Cikarang Barat, Bekasi. Tetapi sebelumnya saya harus memberitahu Anda semua bahwa tim gelar perkara Kompas TV di sini hanya ingin menunjukkan beberapa titik saja terkait kejadian tersebut. Kami di sini tidak menyentuh ataupun mengubah apapun yang ada di TKP. Baik, langsung saja. Kejadian itu bermula dari seorang pasangan suami istri yang sedang adu mulut atau cekcok terkait permasalahan ekonomi. Lalu sang suami diambang batas dan gelap mata, kemudian menarik istrinya ke arah dapur yang tidak jauh dari saya. Dari dapur tersebutlah sang suami kemudian melancarkan aksinya. Sang istri kemudian tewas di tangan suami. Setelah dipastikan bahwa sang istri tewas, lalu sang suami kemudian menggotong setelah membersihkan istrinya di kamar mandi, lalu menggotong ke tempat tidur yang tepatnya berada di balik lemari tersebut. Jadi antara tempat ini maupun tempat tidur di tempatnya korban dibaringkan hanya dibatasi oleh lemari seperti ini. Lalu sang suami kemudian membersihkan bekas aksinya tersebut dengan menggunakan kain baju anaknya. Tetapi justru anaknya tersebut melihat kejadian tersebut, lalu sang suami menitipkan anaknya tersebut, tepatnya kedua anaknya, kepada mertua atau ibu korban. Lalu tidak lama dari itu, ibu korban pun mencurigai ketika anaknya sudah lama dititipkan kepada mereka. Ketua RT 05 Desa Sukadanau, Omat Rahmat menjelaskan, awal mula ia mengetahui adanya pembunuhan adalah dari laporan pelaku sendiri, yaitu Nando. Menurut keterangan Ketua RT, pelaku kembali datang ke lokasi kejadian bersama pihak kepolisian pada dini hari. Tidak hanya itu, Ketua RT pun menerangkan pasangan suami istri tersebut kerap bertengkar di rumah kontrakan yang mereka sewa. Ketua RT bahkan menjelaskan, sebelum adanya pembunuhan ini, keributan terjadi masalah ekonomi. Awalnya ya udah berkejadian, dia melapor sendiri. Langsung ke Polsek Bitung. Lalu pas dilaporkan itu Bapak sempat masuk ke sini, apa yang Bapak lihat? Ya, dia langsung sendiri, langsung pada datang malam itu juga. Waktu itu Bapak masuk ke rumah, yang Bapak lihat? Ya udah dirapihin, udah semua udah dirapihin. Mayatnya udah dirapihin semua, udah dipandiin, udah dianuin juga. Jadi udah bersih ya? Iya, udah bersih. Nah, terus waktu itu kan keluarga korban juga kesini ya, ibunya korban ya? Iya. Bapak ada di sini? Ya, saya lagi di pos bambu tempoh hari. Gimana tuh Pak reaksi keluarga korban pas tahu? Ya, dia udah datang sini juga, ingin menyelesaikan juga, misalnya menuntut gitu. Dan sebelumnya kalau dari yang rame ya di media sosial atau di internet, kalau pasangan suami istri ini suka cekcok ya, ribut. Kalau menurut yang Bapak tahu gimana? Bapak kan ada? Iya, sering ribut-ribut aja gitu. Biasa namanya keluarga. Kalau lakinya kan nggak bekerja gitu, cuma istrinya yang kerja. Gitu. Cuma istrinya yang kerja? Iya, jadinya kalau pulang dia marah-marah gitu. Awalnya gitu, iya. Udah pernah juga sering kejadian dia dilaporin juga suaminya. Berapa hari kemudian ya itu baru kejadian lagi. Selain itu, Ketua RT menyebut bahwa dirinya tidak begitu kenal dengan pasangan suami istri ini. Hal ini karena keduanya sering berpindah tempat. Ketua RT bahkan menjelaskan, baik pelaku dan korban baru menempati tempat kejadian sekitar 3 bulan. Meski demikian, selama 3 bulan itu, Ketua RT sering mendapat laporan adanya keributan.
Kalau orang tuanya kenal, kalau dia enggak. Kalau dia kan bawa saya. Dia masih bocah namanya itu baru ini. Nah sebelumnya Bapak pernah melihat secara langsung kalau mereka sang suami melakukan KDRT itu Bapak pernah ada laporan langsung atau pernah? Iya, kalau itu suka dengar dari saudara-saudaranya gitu, bicara sering ribut begini-gini. Dulu kan kontraknya juga di sini, udah pindah-pindahan kan gitu. Ya dari sono udah pada sering ribut, makanya pindah lagi ke sini gitu. Sendiri ribut juga? Iya, nah, itu langsung ini kejadiannya di sini. Mereka udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Mana? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Yang tinggal di sini berapa orang Pak? Yang sini aja berdua, 4 sama anaknya dia, anaknya kan udah 2. Alih-alih memberikan perlindungan kepada keluarganya, pelaku bernama Nando justru menjadi pembunuh istri dan ibu dari anak-anaknya. Untuk menelusuri kasus lebih lanjut, tim gelar perkara menyambangi Polsek Cikarang Barat. Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat, Ibtu Said Hasan mengatakan, awal mula ia membongkar kasus karena pelaku menyerahkan diri sekitar pukul 1 pagi dini hari. Saat mendatangi TKP, polisi menemukan barang bukti berupa 1 kasur dan 1 bilah pisau yang dipakai untuk membunuh korban. Selain itu, polisi pun mengungkap motif pembunuhan adalah tersulut emosi masalah ekonomi. Jadi kejadian tersebut baru kami ketahui dan dilaporkan ke Mako Polsek Cikarang Barat pada hari Sabtu tanggal 9 September sekira pukul 01.30 dini hari. Saat itu tersangka bersama kedua orang tuanya mendatangi Mako Polsek Cikarang Barat dan menjelaskan bahwa baru saja ataupun telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh kekerasan di dalam rumah tangga terhadap istri sahnya di salah satu kontrakan di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Setelah kami dalami informasi tersebut, saya bersama Kapolsek dan tim identifikasi dari Polres langsung mendatangi TKP. Sampai di TKP, di sana ternyata benar adanya ditemukan jasad seorang wanita sudah tidak bernyawa dalam kondisi leher luka parah terbuka dan tubuh korban diselimuti menggunakan handuk berwarna hijau. Setelah kami dalami terhadap tersangka dan interogasi, ternyata kejadian ataupun peristiwa pembunuhan tersebut telah terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 22.00 dini hari. Ketika Bapak ke TKP ada nggak barang bukti yang Bapak temui? Misal tadi ada pisau yang masih digunakan atau seperti apa yang Bapak temui? Sesampainya kami di TKP, kebetulan kondisi kontrakan tersebut ataupun kos-kosan tersebut sedikit agak kecil ya. Posisinya pas kita membuka pintu, di situ ada 1 kasur single bed yang digunakan oleh kedua anaknya untuk beristirahat. Lalu digunakan sekat sebuah lemari ya, satu buah lemari. Nah, lemari itulah menjadi sekat pemisah antara tempat istirahat anaknya dan kedua orang tuanya. Dan di balik lemari itulah jasad korban itu dibaringkan oleh tersangka. Nah, sampai di sana juga kami temukan 1 buah pisau yang sudah bengkok di dalam kamar mandi. Nah, karena saat itu pisau tersebut sudah dibersihkan dan ada beberapa 1 set baju korban yang sudah bercak darah itu sudah sangat bersih karena dicuci langsung oleh tersangka. Motifnya apa tuh Pak yang Bapak tahu? Motifnya saat kami interogasi terhadap tersangka murni karena tersulut emosi yang dipicu oleh masalah ekonomi. Keterangan lain yang disampaikan polisi berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap beberapa pihak seperti pelaku hingga saksi, keributan antara pelaku dan korban rupanya sering terjadi jauh sebelum pelaku melancarkan aksi pembunuhan. Bahkan di antara masa itu, korban atau istri sempat melapor ke Polres Bekasi terkait adanya tindak KDRT yang dilakukan suaminya sendiri. Setelah kami datangi TKP dan lakukan pemeriksaan terhadap saksi tetangga korban, dan di dalam kami juga sudah melakukan interogasi terhadap tersangka, ternyata kejadian keributan tersebut sudah sering berlangsung. Gitu. Jadi kejadian tersebut dalam 1 minggu sering 1 sampai 3 kali ribut.
korban sempat melaporkan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suaminya ataupun tersangka ke Polres Metro Bekasi, ke unit PPA. Sudah dilakukan visum, namun saat itu korban berhalangan hadir sebanyak 2 kali untuk diminta keterangan karena alasan kesibukan pekerjaan. Pelaku terkena pasal perilaku berkelanjutan dari KDRT tersebut dan dikenakan pasal berlapis. Jadi pelaku dikenakan pasal berlapis soal KDRT dan juga soal pembunuhan ini. Keluarga korban mengakui ini adalah puncak kekerasan rumah tangga yang dialami korban. Lantas mengapa pelaku dapat berbuat sekeji itu? Kami akan kumpas usai jeda. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Outside, enaknya bikin lupa segalanya. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi Fulas. Fulas, dari Lapi. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Outside, enaknya bikin lupa segalanya. Kini usama ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Outside, enaknya bikin lupa segalanya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Kini usama ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Outside, enaknya bikin lupa segalanya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu.
Stargazer X. Unleash the X in you. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Halo Wuling. Terima kasih Anda masih digelar perkara. Keluarga korban mengakui sebelum terjadinya pembunuhan, pasangan ini kerap berselisih. Bahkan ada laporan kekerasan rumah tangga ke polisi. Sempat berpisah, pelaku dan korban bersatu kembali. Rujuknya pasangan ini, Komnas Perempuan menilai jika tanpa pengawasan, justru rujuk adalah titik kritis menjalin hubungan. Informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam gelar perkara pekan ini. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam. Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa. Pelaku bernama Nando membunuh istrinya sendiri yang juga ibu dari anak-anaknya yang masih balita. Motif pembunuhan ini menurut polisi karena masalah ekonomi. Paman korban, FSK, kemudian menceritakan awal mula keluarga mengetahui korban terbunuh. Saat itu pelaku menitipkan anak-anaknya ke mertua. Sewaktu itu malam jam berapa ya? Jam 11 kalau nggak salah, jam 11 sampai jam 12. Ibu mikir, kok ini anak belum dijemput-jemput ya kan? Kemana ini? Nah ditelepon lah Nando sekitar jam 12. Nah jam 12 malam tuh. Jam 12 malam Nando ditelepon, halo, Dok, kok belum dijemput juga ini anak? Ibu dikit lagi mau belanja ke pasar tuh. Nah dia jawab, Nandonya ini jawab, apa sih? Iya Bu, biasa lagi makan dulu. Tadi gitu kan. Ya udah tuh, ditungguin sampai jam 1, sampai jam 2. Akhirnya nggak datang-datang juga. Ini anak kemana sih? Kata ibu kan ya. Ini anak kemana sih? Akhirnya, ya udah Pak. Ke bapak tuh, ngomong ke bapak, ya udah Pak, kita anterin aja anak-anak, sekalian pulangin nanti kita langsung belanja ke pasar. Nah, di perjalanan tuh udah nyampe ke TKP ya kan, nyampe ke TKP, ini kok AC nyala, motor Nando nggak ada ya kan, motor Nando nggak ada, dicarilah kunci, oh ini kuncinya ada di rak sepatu tuh, dibukalah, di situ, ibu ngelihat jasad Mega udah nggak bernyawa lah gitu. Selain itu, paman korban pun mengatakan bahwa pelaku dan korban kerap bertengkar. Bahkan, korban sempat melaporkan pelaku ke pihak kepolisian terkait tindak KDRT yang sudah dilakukannya berulang kali. Jauh sebelum kejadian pembunuhan ini, pihak RT dan RW bahkan pernah membuat surat pernyataan atas sikap pelaku. Pertama waktu itu tuh masih ngontrak di dekat rumah duka tuh di Tridaya ya kan. Pertama itu pertama kejadian KDRT Nando tuh sama Mega ya kan. Itu tuh malam sekitar jam berapa ya, hampir jam 11-an lah, hampir jam 11-an. Nah RT RW pun tahulah itu, sampai warga pun ada gitu sampai menyaksikan itu baju sampai robek, Mega pun sampai robek itu bajunya Mega. Kejadian ribut sampai Iya. robek baju. Itu kejadian udah lama Mbak, sebelum dia pindah ke Cikedokan ini gitu. Itu pun di situ ditegaskan kan sama RT RW bahwasanya bikin surat pernyataan lah gitu kan ya. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menjelaskan, kasus KDRT yang berujung pembunuhan terbilang cukup masif. Oleh sebab itu, penegak hukum seharusnya lebih berhati-hati ketika korban kembali bersama pelaku setelah adanya laporan mengenai KDRT, karena menurutnya justru pertengkaran akan terjadi kembali dan potensi melukai korban jauh lebih tinggi. Kasus KDRT sebetulnya banyak sekali yang, bukan banyak sekali ya, tapi jumlahnya cukup banyak yang berakhir dengan pembunuhan.
Nah, dalam kasus ini sebetulnya pelajaran penting buat kita, juga termasuk aparat penegak hukum ya. Ketika korban melaporkan, kemudian dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan, tiba-tiba korban menyatakan sudah damai dengan suami, sudah serumah lagi, sudah damai, dan lain sebagainya, maka kita jangan percaya begitu saja. Karena justru kondisi itulah yang merentankan korban. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan apakah pelaku sudah sadar atau mengubah perilakunya. Apakah pelaku sudah bisa dipercaya bahwa dia tidak akan melakukan lagi. Karena di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga itu seringkali pelaku akan mengulangi kekerasan yang mungkin korban tidak tidak sadar atau mengabaikan hal itu ya, yang kita sebut sebagai siklus kekerasan. Menyoroti femisida atau pembunuhan yang didorong rasa kebencian terhadap perempuan karena ketimpangan kuasa, Wakil Ketua Komnas Perempuan mengatakan pembunuhan ini belum tentu bentuk femisida karena perlu dikaji lebih mendalam mengingat alasan sang suami atau pelaku yang membunuh istrinya karena permasalahan ekonomi. Kalau femisida itu kan adalah pembunuhan yang dilakukan karena seseorang yang dibunuh itu adalah perempuan itu dalam arti karena dia kebenciannya terhadap identitas gender perempuan begitu. Misalnya terhadap identitas perempuan terhadap perempuan pekerja seks itu kan melekat ya, karena itu berkaitan dengan seksualitasnya gitu. Jadi banyak misalnya pembunuhan terhadap perempuan pekerja seks tanpa alasan apapun, dibunuh begitu saja, atau sesuatu yang melekat kepada diri seseorang bahwa dia perempuan dan orang membenci itu dan membunuhnya. Nah, kalau misalnya pelaku ini melihat kebencian dia terhadap istrinya karena status istri, kok berani misalnya melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, kok berani gugat cerai. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Kebakaran nyaris meludeskan pabrik minuman kemasan di kawasan industri Gatot Subroto, Semarang, Jawa Tengah. Kencangnya hembusan angin dan besar kobaran api sempat membuat petugas damkar kesulitan padamkan api. Selain melalui darat, pemadaman juga dilakukan melalui udara dengan menggunakan helikopter waterbombing. Belum diketahui penyebab maupun adanya korban dalam peristiwa yang terjadi pada siang tadi. Sebuah mobil yang membawa 11 orang wisatawan mengalami kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur. Dalam kecelakaan ini, sopir dan 1 orang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah. 10 penumpang lainnya yang selamat dan mengalami luka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Besuki, Situbondo. Kecelakaan ini diduga karena sopir minibus yang mengangkut 11 wisatawan tersebut mengantuk. Banjir besar melanda Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Dari pantauan udara, banjir melanda hampir seluruh Kabupaten Malinau. Namun yang paling parah terjadi di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Utara, dan Kecamatan Mentarang. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan.
Nutrif Benecol. Sebenarnya yang paling berkorban itu dari seluruh perjalanan karir seorang Ganjar Pranowo itu adalah anak. Iya. Driver tidak boleh bukain pintu untuk alam. Bawa tas sendiri. Enak lah, bisa diundang Tante Rosi. Apakah kekuasaan bisa mengubah keluarga ini? Emang apa yang berbeda Mbak? Nggak ada. Pesannya satu, sudah bisa memilih, sudah bisa memilah dengan sebuah harapan kelak kemudian jangan silau. Rosi, Sabtu 23 September pukul 10 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Presisi Melayani. Dipersembahkan